warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran etika profesi untuk kelas 10 akuntansi. Kita akan melanjutkan pada bab yang ketiga, yaitu tentang etika profesi dalam akuntansi dan keuangan. Sebelum kita masuk pada materi, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, membaca doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan sayyidul istighfar dan juga asmaul husna. Berdoa dari rumah masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita tadi bisa mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu yang akan kita pelajari nantinya. Langsung saja kita masuk pada materi, simak hingga selesai, dan nanti jika ada pertanyaan atau jika ada materi-materi yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Kita masuk pada bab yang ketiga. Nah, di sini diharapkan nanti kita bisa menerapkan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kemudian diharapkan juga agar mampu melakukan pengecekan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mandiri. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Tahukah kamu bahwa dalam setiap segi kehidupan manusia membutuhkan etika? Dalam pergaulan hidup bermasyarakat diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Maksud pedoman pergaulan yaitu untuk menjaga kepentingan masing-masing agar tenang, tenteram, terlindungi tanpa merugikan kepentingan lainnya. Begitu pula pada hal keprofesian, khususnya dalam bidang akuntan. Nah, seperti apa sih etika dalam bidang akuntansi? Yuk kita simak bersama pada materi berikut ini. Akan diawali dengan pengenalan etika dan kode etik. Jadi nanti kita akan mempelajari apa itu pengertian etika, apa itu pengertian profesi, dan juga bagaimana kode etik profesi. Kemudian juga akan mempelajari tentang ruang lingkup serta prinsip-prinsip etika profesi akuntansi, yang mana terdapat prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia dan juga kode etik profesi akuntan publik. Nah, langsung saja kita masuk pada pengertian-pengertian dari etika, profesi, dan juga kode etik. Nah, di sini disebutkan beberapa pengertian. Nah, sebelumnya bisa dibaca terlebih dahulu dari file e-book yang sudah saya lampirkan sebelumnya. Dan di sini bisa kita simpulkan bersama bahwa pengertian etika yang dimaksud dalam hal ini adalah etika sebagai kode etik. Jadi, dilatar belakangi dari tuntutan profesi yang bertujuan agar dalam menjalani profesi masyarakat tidak dirugikan tetapi diuntungkan. Kemudian etika profesi adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Kemudian, pengertian kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Yang selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup dan prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ruang lingkup etika profesi akuntan. Nah, berikut ini terdapat beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan adanya kode etik ini. Yang pertama adalah kredibilitas. Kebutuhan atas kredibilitas informasi dan sistem informasi cukup tinggi. 2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. 3. Kualitas jasa. Banyak yang berkeyakinan bahwa semua jasa yang dikerjakan oleh akuntan diselesaikan dengan standar kinerja tinggi. Dan yang keempat, kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Yang kedua, terdapat prinsip-prinsip etika profesi
Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam hal ini terdapat Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, sifat keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan bergabungnya seseorang ke dalam keanggotaan, seorang akuntan wajib menjaga kedisiplinan diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Nah, berikut ini terdapat beberapa kode etik profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Setiap anggota yang bergabung wajib senantiasa bertindak dalam pelayanan publik, menunjukkan komitmen atas profesionalisme dan menghormati kepercayaan publik. Kemudian terdapat prinsip integritas, yaitu kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Kemudian terdapat objektivitas. Setiap anggota wajib menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan lainnya dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Kemudian yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap yang bergabung dalam keanggotaan wajib melaksanakan jasa profesionalnya secara berhati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien memperoleh manfaat dari jasa profesional. Kemudian terdapat prinsip kerahasiaan. Semua yang bergabung dalam keanggotaan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui dari pelaksanaan jasa profesional dan tidak boleh memakai informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap akuntan yang bergabung dalam keanggotaan harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang kurang profesional. Hal tersebut sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Kemudian yang kedelapan, standar teknis. Setiap akuntan yang bergabung dalam keanggotaan wajib melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, itu dia tentang prinsip-prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian terdapat pula kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik atau sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional yang mana baik dari anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Berikut ini terdapat beberapa poin yang terdapat dalam kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu prinsip dasar etika profesi dalam kode etik akuntan publik. Terdapat 5 prinsip, yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Hal ini sama seperti prinsip sebelumnya. Kemudian terdapat pula kewajiban seorang akuntan publik. Kewajiban bagi seorang akuntan publik atau AP dan kantor akuntan publik ada 5. Yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi atau data. 2. Tidak melakukan kecurangan. 3. Mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional. 4. Memiliki kertas kerja audit atau KKA.
dan mendokumentasikannya dengan baik. 5. Melaksanakan PSPM 04/2008 tentang pernyataan beragam standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian terdapat pula larangan bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu, apabila akuntan publik tidak dapat bertindak independen terhadap pemberi penugasan atau klien, maka dilarang untuk memberikan jasa. 2. Dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan atau general audit untuk klien yang sama berturut-turut untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun. Dan yang ketiga, seseorang yang berprofesi akuntan publik dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atau organisasi profesi, terkecuali profesi yang diperbolehkan. Nah, itu tadi materi kita tentang etika profesi dalam akuntansi dan keuangan, yang mana kita ulas kembali secara singkat. Kita sudah mempelajari tentang definisi-definisi etika profesi dan juga kode etik. Kemudian kita memahami ruang lingkup dan juga prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Nah, jika ada materi-materi atau pertanyaan terkait bab kali ini, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui kolom komentar. Setelah mempelajari materi bab 3 tentang etika profesi dalam akuntan dan keuangan, selanjutnya kerjakan tugas kelompok berikut ini, yaitu mencari dan menganalisis kode etik dari beberapa profesi akuntan secara daring. Nah, di sini sebelumnya terdapat alat dan bahan. Jadi, dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk menulis nanti hasil-hasil yang kalian dapatkan. Kemudian perhatikan juga buku pelajaran atau file materi sebagai pedoman. Jadi, agar kalian tidak salah dalam mencari kode etik yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, lebih jelasnya atau lebih rinci, perhatikan petunjuk berikut ini. Yang pertama yaitu, kalian harus membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 siswa. Nah, kemudian di grup WhatsApp nanti bisa ditulis, bisa di-list untuk kelompok 1 beserta namanya, kelompok 2 beserta namanya, dan seterusnya. Nah, kemudian bersama kelompok kalian nanti melakukan searching atau pencarian di internet mengenai contoh kode etik dari beberapa jenis profesi berikut ini. Dalam hal ini pilih salah satu saja, misalkan dari bank. Nah, nanti kalian memilih Bank BRI atau Bank BNI atau lainnya. Atau bisa juga dari lembaga, misalkan BPK atau BPKD, atau juga dari akuntan perusahaan. Nah, kalian bisa mencari di Google atau di internet secara berkelompok. Kemudian, analisislah hasilnya ke dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama yang harus kalian cari adalah nama lembaga profesi akuntan. Tuliskan secara jelas. Kemudian, tuliskan isi kode etik dari lembaga tersebut. Dan yang ketiga, analisislah atau carilah tujuan dari pembuatan kode etik dari lembaga tersebut. Nah, kemudian kalian mengerjakan sesuai kelompok, bisa dalam format file dokumen seperti Word atau PDF, atau bisa juga dituliskan di buku. Kemudian nanti bisa dikumpulkan melalui Gmail. Waktu pengerjaannya 2 minggu sejak tugas ini diberikan. Jadi kumpulkan sebelum batas waktu yang sudah kita tentukan. Itu dia tugas kelompok pada bab 3 kali ini. Jika masih bingung atau hal yang perlu dipertanyakan, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Itu tadi bab ketiga tentang etika profesi dalam akuntansi dan keuangan. Nah, kita sudah mempelajari beberapa materi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tapi jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Mungkin sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, dan nanti akan kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya di video-video berikutnya. Tetap ikuti terus, simak terus materi-materi kita, jangan sampai ada yang tertinggal. Semangat selalu untuk belajar dan juga jangan lupa untuk menjaga imun dan juga selalu jaga kesehatan. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah dan juga membaca doa kepada majelis. Berdoa dimulai.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa memahami materi-materi, semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.